sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين بن عبد العزيز الماريباري وإلى شيخنا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid dhullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi qulub ibadihil arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i faqamu lirsyadil ibadi ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustadzah, para ibu hajjah, segenap hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Abror yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan ngajian rutin kita. Mudah-mudahan wirid dan zikir-zikir yang tadi sudah dibaca, apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa sehabis sholat itu termasuk doa-doa yang mustajab, doa-doa yang kemungkinan besar pasti Allah kabulkan. Ada waktu-waktu, ada bagian-bagian dari keseharian kita di mana Allah mengangkat doa-doa karena kemuliaan waktu tersebut. Di antaranya adalah waktu ketika kita selesai sholat. Jadi selesai sholat dianjurkan sekali kita zikir, dianjurkan sekali kita membaca doa-doa. Doa ini ada macam-macam Bu. Ada doa-doa yang sifatnya duniawi. Ibu minta supaya lancar rizkinya, buat anak-anak sekolah, buat cucu, buat nambah rumah lagi. Itu duniawi. Ada juga yang sifatnya ukhrawi, seperti mohon ampunan akhirat tuh, mohon rahmat Allah, mohon supaya nanti husnul khotimah, itu doa akhirat. Nah, di antara doa-doa itu yang tentu paling baik adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mencakup keseluruhannya.
udah mencakup buat dunia kita dan juga mencakup buat akhirat kita. Kita kan pengennya di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Ada yang namanya hasanah? Lagi izin ya, lagi izin. Di dunia baik, di akhirat baik. Doa-doa yang diajarkan di sini dalam pembahasan yang kita sedang baca ini adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai salat. Ada di halaman 179 bawah Bu, wa minad du'ai. Ketemu Bu? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minad du'ai al-ma'thuri ma kharajahu Abu Dawud wan Nasaiyu an Mu'adin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi wa qala ya Mu'ad wallahi inni uhibbuka ila akhiril hadis, sampai akhir hadis yang nanti akan kita baca. Termasuk doa-doa ma'thur, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ma kharajahu Abu Dawud wan Nasaiyu, yaitu sesuatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai an Mu'adzin, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Ibu kenal sahabat Mu'adz, Bu? Bu? Ya. Kenal sahabat Mu'adz? Iya, kalau Bang Mu'adz kenal, itu orang ternama, orang punya nama itu. Ini kan di sini orang punya nama semua ya. Iya, termasuk Bang Mu'adz. Nah, di sini ada sahabat Mu'adz bin Jabal. Udah sehat Bang Mu'adz ya? Udah sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan buat Bang Mu'adz. Sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi, bahwasannya Rasulullah memegang tanganku. Wa qala, dan bersabda Rasulullah, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, sungguh aku mencintaimu. Faqala, maka bersabda Rasulullah, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan engkau, aku pesankan kepada engkau wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli sholatin, jangan pernah engkau tinggalkan setiap habis salat, antakula, engkau mengucapkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang sering kita baca, sering kita dengar, diajarin sama guru-guru kita, adalah doa ijazah dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, dipegang tangannya sahabat Mu'adz, wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu. Sahabat Mu'adz jawab, demi Allah, ya aku juga begitu ya Rasulullah, aku juga cinta, aku juga sayang kepada engkau sebagai pemimpinku dan sebagai orang yang menyelamatkanku, menuntunku dunia akhirat. Aku sayang kepadamu wahai Mu'adz, maka jangan pernah setelah habis sholat, jangan pernah lupa membaca doa ini, doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rasulullah mengajarkan ini kepada sahabat Mu'adz, dan tentunya juga kepada kita. Kita dianjurkan selesai sholat, selesai zikir-zikir, maka diantara doanya doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Apa artinya? Ya Allah, a'inni, berikanlah pertolongan kepadaku, ala dzikrika, untuk berzikir, untuk menyebut namamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan sebaik-baik ibadah kepadamu. Kita minta tolong sama Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah supaya kita dituntun, supaya kita dibimbing untuk bisa zikir terus. Zikir itu, ingat Bu, zikir punya makna menyebutkan nama Allah, 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 atau subhanallah, 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 atau baca Quran, termasuk juga zikir.
Bisa juga punya arti zikir itu mengingat. Jadi ibu ingat terus sama Allah. Pengen marah sama suami, ingat sama Allah. Pengen marah sama tangga, ingat sama Allah. Pengen marah sama anak, ingat sama Allah. Kalaupun marah, pasti marahnya karena Allah juga. Kenapa? Karena memang yang penuh dalam hati kita adalah Allah. Kalau sudah seperti itu, hati kita sudah dipenuhi oleh Allah saja, karena memang Allah tolong, Allah bimbing kita untuk terus mengingatnya, maka insya Allah akan Allah berikan kenyamanan batin. Pasti hatinya tenang, karena dengan mengingat Allah hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau ingat Allah pasti hati kita tenang. Tenang pasti Bu. Coba ibu ingat utang. Bu, ingat utang. Token bunyi. Tagihan belum bayar, arisan malah ikut arisan 7 lagi. Belum pada bayar, dapat udah. Kan puyeng itu. Ya suami kagak kerja. Ya terus gimana? Ingat Allah, 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 Allah hatinya. Nanti oleh Allah langsung ini manggil-manggil aku terus nih, ada apaan hambaku, perlu apa sama Allah, nanti Allah berikan keperluan kita, kebutuhan kita Allah kabulkan. Orang yang hatinya sibuk mengingat Allah sampai lupa minta, saking sibuk mengingat Allah lupa minta, maka akan Allah berikan lebih dari cukup. Andai kecukupan kita cuma sebulan itu cuma 15 juta cukup Bu. Itu kita nggak pernah minta, saking kita sibuk ingat Allah, ingat Allah, maka akan Allah berikan lebih dari 15 juta. Karena nggak pernah minta, ini hambaku ini nggak pernah minta, tapi ingat kepadaku terus, maka aku berikan yang lebih dari cukup. Ini mengingat Allah, arti dari zikir diantaranya adalah mengingat Allah atau menyebutkan nama Allah. Bisa nggak kita seperti itu? Kita tidak akan bisa kecuali Allah yang memberikan kita pertolongan, memberikan kita bimbingan buat zikir. Begitu juga bersyukur, kita bisa bersyukur itu kalau Allah bimbing kita untuk bersyukur. Begitu juga ibadah yang baik, sholatnya yang baik, biar ikhlas, tidak pamer, baca Qur'annya yang baik, biar istiqomah, nggak putus-putus atau nggak bacanya itu nggak jarang-jarang. Itu semua bisa kita laksanakan dengan baik kalau Allah berikan pertolongan. Oleh karenanya doanya, ya Allah berikanlah aku pertolongan supaya terus menyebutmu, zikir, supaya aku terus bersyukur kepadamu, syukur, dan supaya aku bisa beribadah sebaik-baiknya kepadamu, bisa ibadah. Allah yang memberikan pertolongan. Ini doa bagus yang dijazakan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Wa ibnus Sinniyu an Abi Umamata, dan dari Imam Ibnu Sinni dari sahabat Abu Umamah, madanautu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tidak sekalipun aku pernah mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli salatin, setiap habis salat maktubatin fardu wala tatawuin, tidak juga salat sunnah, tidaklah aku pernah dekat dengan Rasulullah illa sami'tuhu, kecuali aku mendengar beliau Rasulullah yaqulu, mengucapkan doa ini, Allahumma gfirli dunubi wa khotoyaya kullaha, Allahumma an'ishni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaq. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah setiap habis salat fardu. Rasulullah baca ini, habis salat sunnah juga baca ini doanya. Kata sahabat Abu Umamah, pasti kalau aku dekat kepada Rasulullah, aku dengar setelah Rasulullah selesai sholat fardu maupun sholat sunnah, pasti beliau baca doa ini, nggak pernah lepas dari doa ini. Allahumma ya Allah ighfirli dunubi, ampunilah untukku dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku, wa khotoyaya, dan kesalahan-kesalahanku, kullaha, semuanya. Allahumma ya Allah in aishni, berikanlah semangat kepadaku, wajburni, dan berikanlah kecukupan kepadaku, wahdini, dan berikanlah petunjuk kepadaku, li sholihil a'mal, kepada amal-amal soleh atau amal-amal yang baik.
wal akhlaqi, dan kepada akhlak yang baik. Innahu la yahdi li salihiha, sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada amal soleh dan juga akhlak yang baik. Wala yasrifu sayyi'aha, dan tidak ada yang bisa menghindarkan keburukan amal dan juga buruknya akhlak. Tidak ada yang bisa menghindarkan illa anta, kecuali engkau. Ini doa Rasulullah. Bahasa Indonesianya begini Bu, bahasa Indonesianya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku. Ya Allah, berikan aku semangat, berikanlah aku kecukupan, berikanlah aku petunjuk untuk bisa melakukan amal baik. Berikan aku petunjuk untuk bisa berakhlak baik, karena aku tidak akan bisa melakukan amal baik kecuali Engkau yang menolongku ya Allah. Aku tidak bisa berakhlak baik kecuali Engkau yang menolong aku untuk berakhlak baik. Tidak ada yang bisa menghindari akhlak buruk, tidak ada yang bisa menghindari amal-amal buruk kecuali Engkau. Ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, doa itu selain permohonan kita yang berisi keinginan-keinginan kita, hajat-hajat kita, doa juga merupakan wujud penghambaan. Wujud apa Bu? Wujud penghambaan. Doa itu semacam ikrar bahwa ya Allah, aku hambamu, aku gak bisa apa-apa. Ya Allah, Engkau Tuhanku, dan Engkaulah yang aku mohonkan, Engkaulah yang aku mintai pertolongan. Jadi selain nyebutin keinginan kita dalam sholat, selain kita sebutkan kemauan-kemauan atau hajat kita dalam sholat, hati kita juga harus ditata. Hati kita juga harus benar-benar ditanamkan bahwa aku hambamu ya Allah, dan Engkau Tuhanku. Harus seperti itu. Doa juga merupakan ikrar bahwa kita hamba dan Allah adalah Tuhan kita. Kita tidak bisa apa-apa, Allah maha bisa atau maha kuasa. Kita kotor, Allah maha suci. Kita lemah, Allah maha kuat, dan seterusnya. Doa adalah bukti ikrar kita bahwa kita banyak kelemahan dan Allah maha sempurna. Wa huwa aidan, dan juga dari Imam Ibnu Sidni juga, an Anasin, dari sahabat Anas, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, itu selalu mengucapkan idzan sarafa minas sholati, ketika selesai dari salat Rasulullah mengucapkan Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yauma alqaka. Ya Allah, ij'al khaira umri, jadikanlah sebaik-baik umurku, akhirahu akhirnya umur, wa khairu amali, dan sebaik-baiknya amalku, khawatimahu adalah pemungkas atau penghujungnya amal, waj'al khairu ayyami, dan jadikanlah hari-hari terbaikku, yauma alqaka, adalah hari ketika aku menjumpai engkau. Cakep nih doa Bu. Umur kita kan jalan terus ya. Umur kita jalan terus. Ibu-ibu sini kan rata-rata umurnya 27 ya. Apa 72? Kalau baca dari kanan 72, baca dari kiri 27. Umur kan jalan terus. Di antara rangkaian umur-umur kita ini, kita mohon kepada Allah supaya Allah jadikan umur terbaik kita itu nanti saat di akhir atau di penghujungnya. Mungkin dulu punya masa lalu, mungkin dulu punya kesalahan-kesalahan, gak apa-apa ya Allah, tapi aku mohon kepada Engkau, nanti ketika Engkau habiskan ajalku, maka jadikanlah itu sebagai bagian umurku yang terbaik. Dulu-dulu ada noda-noda, dulu-dulu ada kesalahan, gak apa-apa ya Allah, aku taubat. Yang penting jadikanlah nanti umur terakhirku adalah umur yang paling baik di antara yang sebelum-sebelumnya.
Begitu juga amal kita. Amal kita, perbuatan amal itu artinya kan banyak. Ada sholat, ada baca Quran, tadarus, ada sedekah. Itu amal yang baik-baik, amal soleh. Tapi ada juga amal kita mungkin ngomongin orang, ada ngomelin anak orang, ada apa aja dah pokoknya amal-amal buruk. Dari segenap amal-amal ini ya Allah, jadikanlah amal terbaikku sebagai akhir. Artinya nanti ketika kita menutup mata, itu kita udah selesai melaksanakan amal yang paling baik dari semua rangkaian umur kita. Dulu-dulu sholat belum khusyuk, nanti begitu pengen ajal, sholatnya jadi sholat yang paling khusyuk. Dulu-dulu kalau sedekah masih kadang-kadang minta sama Allah, ganti ya Allah sedekah saya sedekah 10.000 ya kali 700, begitu Bu. 10.000 kali 700 kan memang ada ayatnya bahwa akan dilipat gandakan. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Orang yang sedekah satu itu nanti dibalas 700. Mungkin dulu-dulu masih suka minta imbalan sama Allah, minta balikan sama Allah atau kembaliannya, feedbacknya, imbasnya apa ya Allah. Tapi ketika ajal di ujung akhir hayat kita sedekah, ini benar-benar ikhlas karena Allah. Ini maksudnya jadikanlah amal terbaik sedekah-sedekahku yang dulu-dulu mungkin masih kurang sempurna, tapi nanti jadikanlah sedekah terbaikku itu adalah sedekah penutup hidupku. Begitu juga hari-hari kita. Hari-hari kita berlalu, hari-hari kita ada masa muda, ada masa remaja, ada masa senja. Senja itu ya senja. Senja itu artinya udah di ujung usia. Semua hari-hari kita itu yang sudah berlalu, ini mungkin ada yang tidak sempurna, tapi jadikan ya Allah hari terbaikku dari seluruh rangkaian itu nanti hari saat aku bertemu denganmu. Maksudnya ketika kita ada di penghujung hidup kita, itu adalah hari terbaik. Ya ibadahnya jadi baik, sholatnya jadi baik, sedekahnya jadi baik, baca Qurannya jadi baik. Ini dijadikan sebagai husnul khatimah. Pokoknya ikutin doa Nabi aja Bu. Nggak tahu artinya, itu ada di kitab artinya. Ibu lihat aja artinya. Ini yang ada di kitabnya jangan sampai hilang. Jangan sampai lupa naro, bahwa habis sholat dibaca. Ini doa-doa yang sangat bagus diajarkan oleh Rasulullah. Udah mencakup semuanya, udah mencakup doa duniawi maupun doa ukhrawi. Wa an Abi Bakrah, dan dari sahabat Abu Bakrah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi duburis shalah, bahwasannya Rasulullah selalu mengucapkan selesai salat, mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kufur, naudzubillah, wal faqri, dari kefakiran, wa adzabil qabri, dan dari siksa kubur. Ini doa juga yang diucapkan oleh Rasulullah selalu selesai salat. Rasulullah mengucapkan ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kufur, dari kekufuran, karena nggak ada yang tahu tentang iman kita. Betapa banyak orang yang paginya masih iman, ternyata sore udah keluar dari agama Islam. Naudzubillah. Betapa banyak orang yang siangnya masih iman, tapi malam kemudian dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam. Murtad artinya. Karena tidak ada yang tahu keimanan kita ini akan tetap atau tidak. Sampai Nabi Muhammad aja masih mohon seperti ini, apalagi kita yang bukan Nabi, apalagi kita yang bukan siapa-siapa, mohon perlindungan sama Allah. Ya Allah,
aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Jangan sampai engkau cabut imanku ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Berikan aku kecukupan ya Allah, jangan berikan aku kemiskinan atau kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Azab kubur nanti kalau di kuburan, kalau di sini mah nggak ada azab kubur. Kalau azab kubur itu nanti di kubur. Azab kubur yang pertama, ibu tahu Bu? Azab kubur yang pertama namanya gencetan kubur. Dhammatul qabri, semuanya kena kecuali nabi-nabi. Ini namanya siksa kubur yang pertama kali. Semuanya bakal digencet, mau dia keturunan nabi, mau dia ustadz, mau dia kiai gede, digencet sama tanah. Itu azab pertama kubur tuh, sebelum malaikat mungkar nakir datang. Jadi pertama kali digencet dulu. Orang-orang pada pulang ke rumah, orang-orang pada capek, malaman habis begadang, ditinggal sendirian di kuburan. Malaikat mungkar belum datang, tanah udah mulai gencet dia. Digencet semuanya Bu. Mau dia ustadz, mau dia jamaah, ustadz aja digencet apalagi jamaahnya. Semuanya nggak ada yang selamat dari gencetan kubur. Cuma beda, bahkan putri Rasulullah Sayyidatina Fatimah, Siti Fatimah digencet, kata Rasulullah digencet juga. Meskipun Fatimah anakku digencet juga, apalagi keturunan Rasulullah yang lain pasti digencet. Hanya saja bedanya gencetannya kuburan, gencetannya tanah untuk orang-orang soleh itu seperti pelukannya ibu kepada anak yang udah lama nggak pulang. Anak yang udah lama nggak pulang, Lebaran, Idul Adha kagak pulang, Idul Fitri kagak pulang, ditelepon kagak pernah diangkat, ketemu sama ibu. Akhirnya dia pulang juga, habis 3 kali lebaran, 3 kali puasa, dia pulang juga akhirnya. Pulang ke ibu, kira-kira ibu peluk nggak tuh anak? Peluk. Kira-kira pelukan ibu itu nyekek dia sampai mati apa enggak? Enggak. Begitu juga kuburan, tanah kubur untuk orang-orang soleh itu tetap menggencet. Dia tetap menghimpitnya, tapi seperti pelukan ibu kepada anaknya yang lama nggak ketemu. Jadi pelan, sayang. Kata tanah, ini mah jamaah al-abror yang tiap hari nyiumin aku, kata tanah. Yang tiap hari dalam sholatnya itu selalu mencium aku, kata tanah. Berapa kali kita cium tanah sehari Bu? Sehari berapa kali menyium tanah? Sejadah Ustaz, saya mah bukan tanah. Makanya jangan pakai sejadah. Boleh pakai sejadah nggak apa-apa, tapi hakikatnya kan itu tanah bawahnya. 34 kali Bu. 1 rakaat berapa kali sujud? 1 rakaat berapa kali sujud Bu? 2. Sehari berapa rakaat? Sehari berapa rakaat? Sholat kita sehari berapa rakaat Bu? 17. 1 rakaat berapa kali sujud? 2. 17 kali 2 34, kata tanah kuburan. 34 kali sehari saya dicium oleh engkau. Sekarang aku peluk engkau. Kemana saja engkau aku kangen, aku rindu ingin memelukmu. Dipeluk kita sama tanah. Amin nggak Pak? Ibu mau dipeluk apa mau dicekek? Dipeluk sama tanah. Kenapa? Karena sejak kita hidup kita sudah akrab dengan tanah. Sejak kita hidup itu kita sudah mau mencium tanah sambil membayangkan kebesaran Allah, mengikuti perintah Allah suruh sujud ya kita sujud. Tanah juga berasa bahwa kita ini akrab dengan Dia.
Begitu juga nanti ketika di kuburan tanahnya yaitu juga. Bumi yang kita cium di rumah itu sama bumi yang ada di Bungur. Bumi yang kita cium di kampung misalnya itu sama bumi yang ada di Pandan. Sama dia juga, makanya dia kenal ini yang 34 kali sehari nyiumin aku terus. Enggak aku cekek, tapi aku peluk. Kangen aku, rindu aku, kemana aja engkau tidak pulang, kemana aja engkau baru sampai, dipeluk akhirnya sama tanah. Nah setelah itu baru ada pertanyaan kubur, man rabbuka. Kalau orang-orang soleh bisa menjawab. Nah di sini Rasulullah mengajarkan kita untuk baca doa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kekufuran, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Bahasa Arabnya ada di kitab. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa adzabil qabr. Wa Ahmadu an Ummi Salmah qalat, dari Imam Ahmad dari Ummu Salmah bahwasanya Ummu Salmah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha qala. Kata Ummu Salmah, Rasulullah ketika selesai sholat subuh qala, berkata, berdoa Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang makin dekat, makin membuat kita dekat pada Allah. Kalau ilmu tidak membuat seorang dekat sama Allah, dia malah makin sombong, malah makin merasa besar. Semua orang kecil sama dia, pokoknya gua doang yang gede. Alim ada ilmunya tapi ngerasa gua doang yang gede, merasa dia itu paling pinter dan dia makin jauh sama Allah. Kenapa jauh? Ya dia nggak pernah ngelihat Allah, yang dia lihat cuma dirinya saja, yang dia lihat cuma kesombongannya saja. Maka itu namanya ilmu yang gak bermanfaat. Naudzubillah. Ilmu yang bermanfaat itu yang membuat seseorang makin dekat sama Allah, makin tawadhu, makin rendah hati. Aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan juga amal yang diterima, amal yang qabul. Pernah saya sampaikan bedanya sah sama qabul. Ibu sholat udah wudu, udah baca, udah tutup aurat, madhab kiblat, syarat dan rukunnya sudah dipenuhi. Sah apa enggak Bu? Sah. Sah apa enggak? Sah. Diterima apa enggak? Belum tentu. Belum tentu. Makanya di sini Rasulullah mengajarkan, ya Allah, doanya, ya Allah berikanlah aku amal yang engkau terima. Maksudnya bimbinglah aku untuk bisa melakukan amal yang diterima, bukan amal yang sah, karena sah belum tentu diterima. Tapi kalau udah diterima sama Allah pasti sah. Bedanya orang yang cuma sekedar sah doang, puasanya sah nggak? Sah, sah pokoknya puasanya. Tapi terima apa enggak? Belum tentu. Lihat-lihat. Kalau orang yang ibadahnya itu diterima oleh Allah, pasti ada efeknya, ada imbasnya. Puasanya membuat dia makin bertakwa kepada Allah. Sholatnya mencegah dia dari perbuatan keji, mencegah dia dari perbuatan mungkar. Hajinya membuat dia makin rajin ibadah. Kalau ada efek ibadah, maka itu berarti diterima. Tapi kalau nggak ada efeknya, sholat ya sholat tapi maksiat terus, haji ya haji tapi masih ngeremehin orang aja, berarti itu cuma sah doang, nggak diterima sama Allah. Ibadah yang qabul, ibadah yang diterima adalah ibadah yang punya efek atau punya imbasnya, ada hasilnya kelihatan. Wa rizqan thayyiba, ya Allah aku mohon kepadamu rizki yang thayyib. Tahu thayyib Bu? Apa thayyib? Thayyib itu baik. Thayyib di sini kalau untuk kita adalah yang halal dan juga yang baik buat kita. Bagaimana rizki yang halal dan thayyib itu?
cara dapatnya kita halal, kemudian jenisnya juga halal, kemudian thayyib itu baik artinya untuk dipakai ibadah, itu juga gampang. Kalau makanannya haram, itu pasti buat ngaji berat. Ya makan haram mulu, ogah masuk masjid dia. Makannya juga hasilnya dapat makanan atau dapat uangnya itu dari hasil korupsi atau hasil nyolongnya nyolong yang nyolong yang ini korupsi, itu pasti dipakai buat ibadah susah, males aja bawaannya. Nah, kita mohon kepada Allah rizki yang thayyib, maksudnya rizki yang halal, baik, dan membuat kita ringan untuk melakukan ibadah. Amin. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Allah bimbing kita untuk terus mengamalkannya dan istiqomah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.